Selamat datang di video Induction Human Resources Development. Pada video kali ini, perwira akan mendapatkan pembelajaran mengenai struktur organisasi, ketentuan umum, ketentuan kompensasi dan benefit, ketentuan perjalanan dinas, ketentuan tindakan disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja, learning hour, IDP dan IGS, serah terima pergantian pekerja. Struktur organisasi. Ketentuan umum. Jenis hubungan kerja, PWTT, pekerja waktu tidak tertentu. PWT, pekerja waktu tertentu. Status kerja, direct hire, pekerja perbantuan, waktu kerja. Untuk waktu kerja unit dapat menyesuaikan operasional masing-masing. Pakaian kerja. Ketentuan kompensasi dan benefit. Upah yang terdiri dari basic salary, tunjangan posisi dan tunjangan daerah. THRK berupa tunjangan menjelang hari raya keagamaan. Bantuan fasilitas istirahat tahunan. Bantuan yang akan dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan due date TMT aktif pekerja. Kompensasi lembur bagi pekerja yang bekerja di luar jam kerja normal 8 jam per hari. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Variable pay yang dihitung berdasarkan kinerja keperusahaan. Dana pensiun iuran pasti, iuran pensiun yang dibayarkan melalui DPLK, dana pensiun lembaga keuangan yang dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun. Selanjutnya, perwira juga akan mendapatkan benefit lain berupa fasilitas layanan kesehatan, benefit layanan kesehatan yang akan diberikan kepada perwira, pasangan, dan maksimal 3 orang anak. Adapun tata cara untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Pekerja baru atau penambahan anggota keluarga baru. Pekerja melakukan update DRHS anggota keluarga baru melalui IM. Pekerja mengirimkan memorandum ke fungsi HR Development untuk dilakukan pendaftaran fasilitas layanan kesehatan. Pekerja melakukan registrasi melalui aplikasi My Admedica untuk mendapatkan akses dari e-card. Fasilitas cuti. Perwira mendapatkan cuti sebanyak 17 hari dan diberikan tambahan 2 hari kalender sebagai hari perjalanan pulang dan pergi bagi perwira yang melaksanakan cuti di luar tempat kedudukan. Ketentuan perjalanan dinas. Perjalanan dinas residensial. Sifat perjalanan dinas yang mewajibkan pekerja bermalam maupun tidak bermalam di tempat yang telah ditentukan perusahaan, dengan seluruh sarana dan prasarana, termasuk biaya makan, transport lokal, serta akomodasi dalam perjalanan dinas tersebut disediakan oleh penyelenggara. Perjalanan dinas non-residensial. Sifat perjalanan dinas yang mewajibkan pekerja bermalam maupun tidak bermalam di tempat yang telah ditentukan perusahaan, di mana seluruh sarana dan prasarana, termasuk biaya makan, transport lokal, serta akomodasi dalam perjalanan dinas tersebut tidak disediakan oleh penyelenggara. Cara membuat SPD, Surat Perjalanan Dinas. Mengakses DTM melalui link Create Business Trip sesuai dengan undangan perjalanan dinas.
melakukan settlement sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas. Tindakan disiplin dan pengakhiran hubungan kerja. Pelanggaran ringan pekerja. Yang melakukan pelanggaran ringan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan surat peringatan. Pelanggaran berat pekerja. Yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi berupa hal tersebut dapat diputuskan setelah adanya keputusan dari Komite Disiplin. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja dapat melakukan PHK, permintaan pekerja apabila learning hour. Satuan self-learning yang didapat pekerja sebagai pencapaian dalam Development Plan. IDP dan IGS, People Review Online. Individual Goal Setting, IGS merupakan penilaian kinerja individu secara tahunan yang dilakukan 2 kali dalam setahun, pada periode mid-year dan end-year. Individual Development Plan. Individual Development Plan (IDP) adalah rencana pengembangan pekerja yang disepakati atasan dan pekerja dengan tetap mengacu pada kebutuhan bisnis perusahaan. Di awal tahun, evaluee dan evaluator membuat dan menyepakati sasaran kerja atau target kerja di setiap aspek individual goal. Menuliskan atau input dalam formulir individual goal di sistem People Review. Di tengah tahun, evaluator dan evaluee. Evaluee mengisi pencapaian sasaran kerja atau target kerja. Evaluator melakukan bimbingan kinerja kepada evaluee untuk mengevaluasi progres pencapaian sasaran kerja atau target kerja. Manajemen perubahan individu. Pekerja yang menduduki jabatan strategic position atau critical position seperti level manajer ke atas atau jabatan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan karena prosedur serah terima pekerjaan sebagai berikut. Demikianlah video Induction Human Resources Development PT Pertamina Lubrikan. Semoga bermanfaat.